Selamat sahabat, saudara, dan saudari sekalian. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi sekalian yang mengikuti acara pada saat ini. Marilah kita sekalian mengucap syukur kepada Bapa yang di surga dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan mengutus Roh Kudus kepada kita dan telah memberikan kesempatan untuk mempelajari firman melalui Alkitab agar kita yang mengaku sebagai umatnya dapat mengerti maksud dan tujuan rencana keselamatan bagi umat manusia. Pada saat ini kita akan mempelajari tulisan Rasul Paulus yang terdapat di 2 Tesalonika 2. Karena keterbatasan acara online ini, dipersilakan saudara-saudara sekalian untuk mengikuti acara ini melalui PowerPoint yang sudah disiapkan. Selamat menikmati. Terima kasih. 2 Tesalonika 2 ayat 1-2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara apapun, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan pada saat itu bahwa hari Tuhan tidak akan segera terjadi? Mari kita lihat dalam slide berikutnya. Murtad, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata murtad apabila di dalam bahasa Inggris itu adalah falling away, dan dalam bahasa Greka itu adalah apostasia. Murtad, menurut pendapat penatua Yahudi di dalam Kisah 21 ayat 21, pada pertemuan Rasul Paulus dengan para penatua Yahudi di Yerusalem, mereka menyatakan bahwa Rasul Paulus telah melepaskan hukum Musa, tidak menyunatkan anak-anak, dan tidak hidup menurut adat istiadat Yahudi. Forsaken the truth adalah menolak kebenaran. Kembali ke ayat di pasal 2 Tesalonika 2 ayat 3, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka. Apabila melihat terjemahan, di dalam bahasa Indonesia, manusia durhaka di dalam bahasa Inggris adalah man of sin, atau dalam bahasa Greka itu adalah hamartia, sama dengan go wrong. Kata manusia sendiri bukanlah seorang manusia di dalam pasal tersebut, karena umur manusia sekitar 70 sampai dengan 80 tahun. Tetapi kata manusia di dalam ayat tersebut merupakan simbol sistem. Mengapa berupa sebuah sistem? Karena dinyatakan pada zaman Rasul Paulus sudah ada tetapi belum menyatakan dirinya. 2 Tesalonika 2 ayat 5-6. Sistem sama dengan memiliki struktur organisasi. Yang mengaku pengikut Kristus sama dengan ajaran Kristus, sama dengan organisasi agama Kristen. Durhaka dalam bahasa Inggris sin sama dengan berdosa.
Mengapa berdosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Yang dimaksud dengan hukum Tuhan di sini seperti terdapat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, segala sesuatu yang tersembunyi, yang baik, dan yang jahat. Kembali dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, terdapat kata binasa. Binasa di dalam bahasa Inggris adalah son of perdition, yang dalam bahasa Greka adalah apoleia atau destroying. Dalam Yohanes 17 ayat 12, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, "Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa." Siapakah dia? Salah seorang murid Yesus. Mengenai tentang kebinasaan selamanya itu terjadi pada saat kebangkitan sesudah masa 1000 tahun atau milenium itu berakhir. Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Sifat dari seorang murid Yesus yang dimaksud dalam ayat sebelumnya itu antara lain, 1. Dia mengaku sebagai murid Yesus. 2. Tidak menentang secara terbuka. 3. Mengharapkan kerajaan dunia. 4. Tampil berpengasihan di depan murid-murid. 5. Duduk bersama di perjamuan kudus. 6. Mengkhianati dengan ciuman dalam Lukas 22 ayat 47-48, dan 7. Dikuasai iblis. Lukas 22 ayat 3, Matius 26, Markus 14, dan Lukas 22. Kesamaan dari sifat-sifat tersebut pada sistem adalah 1. Mengaku sebagai pengikut Kristus. Tidak menentang Kristus secara terbuka. Mengharap menguasai dunia. Tampil berpengasihan di depan umum. Mengadakan upacara keagamaan. Mengkhianati ajaran Kristus. Dan dikuasai iblis. Dari penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, maka pengertian dari 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini adalah, sebab sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua, haruslah datang dahulu pelanggaran ajaran Tuhan yang dilakukan oleh sistem yang melanggar hukum Tuhan dan lebih baik tidak berada di dunia ini karena dikuasai iblis dan akan dibinasakan untuk selamanya. Mari kita lanjut dalam ayatnya yang keempat. Pada setengah bagian ayat ini, lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan. Itu pernyataan dari Saint Ignatius of Antioch. Pada tahun 69, dia berkata seperti ini, "Through the ordained ministry, especially that of the bishop and priest, the presence of Christ as head of the church is made visible in the midst of the community of the believers." Kita lanjutkan ayatnya. Bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Apa yang dimaksud dengan duduk di sini? Matius 19 ayat 28, "Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Matius 23 ayat 2, "Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa." Lalu dibandingkan dengan Yesaya 14 ayat 12-14, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Duduk di sini berarti membuat hukum. Kita lihat juga dalam Yehezkiel 28 ayat 17-19. "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, dengan banyaknya kesalahanmu, kecurangan dalam dagangmu, melanggar kekudusan tempat kudusmu."
Sekarang mari kita bandingkan nubuatan dalam Daniel 7 ayat 25 dengan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Di dalam Daniel 7 ayat 25, di sana dinyatakan tentang menentang yang maha tinggi, menganiaya umat kudus, mengubah waktu dan hukum, berkuasa selama 3,5 masa. Nubuatan ini berbicara tentang masa 1260 tahun dan tanduk kecil. Dibandingkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, di sana kita membaca tentang lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah sebagai Tuhan dan duduk di bait Tuhan. Mari kita membahas tentang bait Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Tuhan yang kudus di dalam Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 17, jikalau ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia, sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu ialah kamu. Rumahku, rumahmu. Mari kita lihat ayat-ayat berikut. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius 23 ayat 37 sampai 38, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Selanjutnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Dia menahan ia. Siapakah dia? Siapakah ia? Pemerintah. Kita lihat Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Dia menahan ia. Rasul Paulus pada tahun 6 sampai dengan 64 berada pada zaman kerajaan Roma. Ia atau manusia durhaka atau sama dengan sistem yang melanggar hukum Tuhan tertahan oleh dia. Pemerintah sama dengan kerajaan Roma. Karena ia sama dengan setiap orang harus takluk kepada pemerintah. Mari kita lihat negara kita Indonesia dengan sistem pemerintahannya dan ketatanegaraan Pancasila. Dalam sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk menganut agamanya sesuai keyakinannya dan pemerintah tidak mengharuskan warganya untuk menganut agama tertentu, tetapi hanya menjamin keamanan beribadah. Di Amerika, dalam amandemen konstitusi, pada amandemen yang pertama, Kongres tidak akan membuat undang-undang mengenai pembentukan agama atau yang melarang dijalankannya agama secara bebas. Mari kita bandingkan antara sistem pemerintahan yang tadi dan dibandingkan dengan nubuatan dalam Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Dalam Daniel 7 ayat 25 ada pemerintahan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya umat kudus, mengubah waktu dan hukum, berkuasa selama 3,5 masa atau 1260 tahun. Dalam Wahyu 13 ayat 5 sampai 7, mulut yang sombong, menghujat Tuhan dan namanya dan kemahnya dan semua yang diam di surga, berperang melawan umat kudus, berkuasa selama 42 bulan atau 1260 tahun. Apakah ada sistem seperti ini? Pimpinannya menyatakan berhak sebagai wakil Kristus, menghakimi yang tidak dihakimi, mengampuni dosa, mengubah waktu dan hukum Tuhan, mengatur pemerintahan, berkuasa pada tahun 438 sampai 1798. Kita lihat apa yang disampaikan bagi jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu?
Tidakkah jemaat GMHK ingat bahwa sistem yang melanggar hukum Tuhan itu telah kerap kali dinyatakan oleh Alkitab ketika masih bebas beredar untuk dibaca dan dimengerti. Misi khusus dari Gereja Masa Advent hari ke-7 untuk umat Masa Advent hari ke-7, kita mempunyai misi khusus di dunia ini. Telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga dan pembawa terang di dunia ini. Apakah yang dijaga? Firman Tuhan yang benar. Terang apakah yang dibawa? Perintah Tuhan, nubuatan Tuhan. Misi khusus melalui pekabaran malaikat yang pertama. Injil yang kekal yang diberitakan kepada segala bangsa, suku, dan bahasa. Takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia. Telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat kedua. Sudah rubuh. Babel, kota besar, Wahyu 17. Memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur yang memabukkan yang sama dengan alkohol. Mari kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Sudah rubuh. Karena kedatangan si pendurhaka atau sistem yang melanggar hukum Tuhan ini, yang menolak pekabaran malaikat pertama itu, adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan jahat, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Nubuatan dalam Wahyu 12, naga merah padang, berkepala 7, bertanduk 10. Wahyu 17, binatang merah ungu, berkepala 7, bertanduk 10. Wanita yang bernama Babel besar. Dan wanita itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan pencabulannya. Wahyu 17 ayat 4. Kekejian apakah yang berada di cawan emasnya? Apa saja kekejian tersebut? Ulangan 7 ayat 25-26, menyembah patung. Ulangan 17 ayat 9-12, menyembah arwah atau petanung. Amsal 28 ayat 9, melanggar hukum Tuhan. Keselamatan melalui usaha sendiri. Yeremia 13 ayat 26-27, spiritisme. Yeskiel 22 ayat 2, menganiaya dan membunuh umat Tuhan. Imamat 18 ayat 2, LGBT. Lalu menyembah matahari atau hari Minggu. Wahyu 18 ayat 4 berbunyi, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Tuhan memanggil umatnya yang masih berada di sistem pelanggar hukum Tuhan untuk segera keluar dan bergabung dengan umat kudus, yaitu umat-umat yang menurut hukum Tuhan. Dalam pekabaran malaikat yang ketiga, umat GMHK, bila mana menyembah binatang, seperti Wahyu 13 ayat 1-10, bila mana menyembah patungnya dalam Wahyu 13 ayat 11-18, bila mana menerima tanda pada dahi dan tangan, maka akan menerima anggur muka Tuhan tanpa campuran. 2 Tesalonika 2 ayat 14 berbunyi, untuk itulah ia telah memanggil saudara-saudara sekalian oleh Injil yang kami beritakan, sehingga saudara-saudara sekalian boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kesimpulan dari pekabaran firman Tuhan Sabat hari ini. Marilah kita menjadi penjaga ajaran perintah Tuhan yang benar sesuai dengan Alkitab dan pembawa terang ke seluruh dunia agar umat manusia memperoleh meterai dari Tuhan yang pengasih. Tuhan memberkati.